Welcome back to Sipututan. Jadi hari ini tuh kita ngobrolin RC. Jadi RC itu kan, ya namanya RC itu kan ya kotor ya, kan dibuat main. RC yang bagus ya, itu bodinya harus landy, betul nggak? Oh iya. Enggak ya, enggak juga. Yoi, ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Siap, Rinda? Siap, selamat siang. Ada Pak Polisi, Jir. Jadi, ceritanya itu, kita ngomongin RC ya. Jadi RC yang baik ya, RC yang bagus itu kan harusnya itu RC-nya itu skill, betul ya? Skill itu juga beda-beda. Setiap orang punya definisi skill yang berbeda-beda. Karena skill itu terbagi menjadi daily usage atau street legal, atau bisa juga menjadi ekstrim. Mau ekstrim, mau daily driver, terserah. Yang penting yang namanya skill itu, kap mesin harus bisa dibuka, ya. Lampunya harus bisa nyala. Pintu itu harus bisa dibuka. Oh, kayak gini ya. Sampai pintu belakang itu juga harus bisa dibuka. Jadi semua pintu harus bisa dibuka. Gini ya. Jadi ini menambah apa ya? Keskilan dari skill mobilmu sendiri. Waduh. Ngomongin timbangan ya. Skill itu bukan timbangan ya. Kalau skill itu ya skala yang dimaksud. Nah, standarnya RC itu kan harus begini ya. Bodinya itu harus hard body lah, lampunya harus lengkap, sudah bisa nyala semua. Menariknya, kalau RC didandanin seperti itu, atau seperti ini ya, RC ini jadi nggak bisa naik-naik obstacle. Tapi juga banyak banget orang yang terjerumus di pemikiran seperti ini. Iya nggak sih? Jadi ya, itulah yang terjadi di dunia RC. Jadi hari ini tuh kita mau ngomongin itu, tapi bukan sama mobil yang ini. Ya, bukan sama mobil yang ini, tapi sama mobil yang ini. Ini. Sret. Deng. Jadi, what is this? Jadi, ini adalah RC model nggak jelas, mereknya saya nggak tahu ya, jujur aja. Tapi ini merek terkenal, sob. Ini adalah Pinecone. Waduh, Pinecone model RC Crawler Simulation Series. Scale model car 1:28. Dia ada lampu 2.4 GHz, jadi sudah pasti remote-nya itu Spektrum, atau kalau orang zaman dulu itu ngomongnya Spektrum. Jadi sudah pasti nggak mungkin kecampur sama yang lain. Bright LED effect. Nah ini nggak jelas ini. Bright LED effect itu efeknya doang apa LED-nya? Move forward, move backward, turn left, turn right, dan cool light. Ini apa-apaan ini? Jadi ya inilah kotaknya ya. Kalau kotaknya sih oke banget. Jadi bentuknya bagus. Dia menuliskan ini tadi ya, 2.4 GHz, full function. Nah, full function ini bisa disebut dengan Propo ya. Jadi bukan QD ya. QD itu QND itu quick drive. Ini full function berarti Propo. Wah ini yang bener nih ya. New simulation light. Jadi lampunya ini bisa nyala sob. Jadi ini ada lampu sen, ada lampu kabut. Lampu besar nyala semua. Ini agak berlebihan ya. Suspension system, ada skoknya. Oh, skoknya itu bisa balance in bumpy walk. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya itu kalau ngomong kayak gini itu ngomong skok yang kayak gini itu adalah skok yang bisa breathing ya, bernafas. Maksudnya apa? Dia punya artikulasi. Gimana itu? Kalian bisa nonton di video Goblin. Gimana mobil ini bisa mentul enak. Lalu dia ada tulisan open hood. Waduh. Terus dia punya climbing chassis. Waduh. Climbing chassis ini maksudnya apa? Chassisnya didesain untuk ya mobil adventure. Bisa disebut sebagai crawler juga, tapi ya bukan rock crawler ya. Jadi crawler biasa. Terus, nah ini new metal plate. Wih, bla 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 wis. Open the door. Oh, waduh. Ini bahasa Inggrisnya keren ini. Open the door ya. Apa maksudnya? Ada hubungannya sama Dedi mungkin ya. 3, 2, 1, close the door. Oh itu close the door ya, bukan open the door ya. Oh, ini open the door, ready to run. Waduh, hati-hati kalau yang beli ya, ini murah banget. Kalau ready to run berarti nanti malam itu kalau tidur di rantai, takutnya lari dia. Oke, terus bla bla bla, atas ini nggak perlu. Wah, ini. Chargernya pakai USB rechargeable line. Waduh, dicas pakai power bank. Terus dia ada 2 varian, hijau, soldier green, army green ya, ditulisnya soldier. Terus desert color. Camel Trophy dia ngomong desert.
Yang dibutuhkan required 2 AA baterai. AA itu berarti baterai Tamiya, ya baterai Tamiya ya. Caution di sini jelas ya, ini wajar aja semua. Dia sudah JE, dia sudah Federal Communication Commission-nya sudah oke semua, FCC. Terus dia menyatakan dirinya sudah QC dan RoHS. Ini berarti si benda ini itu adalah RC dengan level ya, internasional. Penasaran dengan RC-nya? Saya minggirin dulu si Goblin. Kita akan buka dia. Oh iya, nggak ada. Udah kebuka. Jadi di dalam kemasannya ini, dia itu hadir dengan stiker ya. Yang pertama stiker. Terus dia itu hadir ada sebuah rak. Ya. Jadi di dalam sini itu ada raknya. Kamu bayangin aja raknya. Terus dia hadir dengan buku petunjuk seperti ini. Nah, ini mobilnya kalau jadi kayak gini. Assembly and disassembly. Dan tentu saja produk code ya. Produk code ini buat apa? Jadi kalian bisa cari spare part-nya ini di marketplace internasional. Jadi jangan khawatir, spare part-nya masih ada. Oke, lalu dia hadir dengan remote ala-ala turbo racing. Dia hadir dengan ini ya. Steering trim dan steering DNR. Jadi steering trim ini kelurusan roda. Ya. Kalau DNR itu bukaan. Jadi steering angle itu bisa diatur. Lalu dia hadir dengan tentu saja tombol saklar on off ya. Wajar banget kan ada on off-nya ya. Dan brake. Brake ini saya nggak tahu. Brake ini buat apa? Buat handrem ya bukan. Dipencet ya nggak jelas. Nah, kenapa saya bilang ala-ala turbo racing? Karena bukanya itu krusial ya. Jadi di sini ada tombolnya ya. Tekan dulu, terus dipotek. Oh, kayak gini. Dia tadi bilang butuh 2 AA baterai. Ya, jadi remote ini diisi dengan baterai AA2. 1 dan 2. Habis gitu ya langsung kalian tancepin aja gini. Nancepinnya pelan-pelan. Tombolnya ditekan lagi biar nggak patah. Kalau patah masa depannya ini agak susah. Kardusnya sudah kita lihat, ya perlengkapannya sudah kita lihat. Sudah tuh? Cukup ya? Cukup. Jadi buat kalian semua yang mau beli, ya linknya ada di Tokopedia kita. Di Sipudutan Official Store ada, jadi buat kalian semua belinya di situ. Jadi dijamin nggak menyesal. Harganya murah banget, 700 ribuan. Jadi tunggu apa lagi? Langsung kalian tekan linknya, langsung kalian lihat di situ deskripsi produknya. Jadi itulah dia. Tunggu lihat produknya toh. Loh, masih perlu lihat produknya? Iya. Produknya itu kayak gini. Tada! Nah, inilah produknya. Jadi ini sudah kita rakit ya. Awalnya sand ladder terpisah, rak ini terpisah, tangga ini terpisah. Masangnya pakai obeng apa enggak? Enggak. Kalau kata orang Surabaya itu cuma diincep-incepin. Terus tadi dia itu bilang open the door. Open the door, kita buka the door-nya. Ini the door. 1, 2, 3, 4. Ya. Pintu terakhir 5. Yuk, buka bisa. Terus open hood ya. Hood itu kap mesin depan. Dibuka gini. Terus ditunjukin ke kamera. Loh, ada engine bay. Jadi ini adalah RC keparot ya. Karena kenapa? Karena RC ini menurut saya bagus banget. Ya terlepas ada pertanyaan dari kalian, RC ini bisa dibuat main apa enggak? RC ini full propel, bisa climbing. Terus RC ini punya kelebihan metal body. Jadi bodinya ini metal ya. Loh, ya, lagi dah. Loh, tak tutup ya. Loh, ini metal body. Dan dia punya shock yang cukup menarik. Jadi shock breaker-nya ini, waduh, ini itu di model shock breaker piggyback. Tapi bukan piggyback beneran ya, jadi cuma ala-ala piggyback. Mobil ini tuh hadir dengan detail yang luar biasa ya. Jadi sangat dipikirkan mulai dari pemilihan ban, lalu mulai dari ban serepnya sendiri, lalu mulai dari roof rack ya. Jadi roof rack sama LED bar ini benar-benar camel trophy banget. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan aksesoris tangga, lalu botol oli, botol bensin, kompartemen-kompartemen ini yang
menurut saya ini cakep banget. Kurangnya apa ya? Kurangnya cuma ditempelin stiker. Stikernya udah dikasih, tapi kalau siput kali ini nggak mau pakai stiker itu karena kita akan berencana untuk melakukan modifikasi di mobil ini. Apa aja yang mau kita modifikasi ya? Tunggu aja video berikutnya. Angka 1 sampai 10 untuk hard body-nya nilainya 9,5 kalau menurut saya. Kenapa ya? Karena presisi sekali. Jadi ini adalah diecast yang bisa berjalan tetapi juga bisa crawling. Ya, ini rasanya itu kayak RC4WD atau Boom Racing lah ya. Jadi dengan harga tidak sampai 1 juta ya, 700 ribuan. Itu menurut saya ini opsi yang cukup baik. Lalu kita ngobrolin tadi, dia ngomong punya rangka crawler ya. Jadi ini rangkanya memang desainnya crawler banget, sob. Lu bisa lihat ya. Dari posisi gardan aja udah bener banget, gardannya silang-silang gini. Itu nomor 1. Nomor 2, dia itu menggunakan 4 link depan dan 4 link belakang. Dia juga menggunakan servo atas. Syarat RC-nya Ivan, servonya harus di atas, nggak mau servo bawah. Kenapa? Karena kalau di foto harus keren. Kalau dibuat balap ya servonya harus bawah. Bisa kalian lihat ya, di sini nih kelihatan banget servonya ya. Jadi clean. Kalau kita ambil foto dari bawah itu clean banget. Semua part di sini itu hadir dalam bentuk sudah rakitan ya. Jadi tidak perlu dirakit ulang. Terus dia juga sudah bisa pasti di-assembly. Hanya saja yang perlu kita perhatikan di sini, RC ini ngomongnya RC apa sih? Ini nggak mini nih. Ini nggak mini tapi nggak mikro ini. Apa ya? Middle berarti. Apa ya? RC ya RC unyu-unyu inilah ya. RC gak jelas ini ya. Mencuri hati kita semua. Jadi tim Sipututan akhirnya memutuskan untuk membeli, memakai, terus menikmati dan menjual. RC ini sendiri, kalau ada yang tanya ke kita artikulasi ya, artikulasinya bagus banget. Wheelbase-nya berapa? Pertanyaan bagus. Saya belum ngukur. Jadi kita ukur aja, sama-sama. Wheelbase-nya adalah 10,2. 10,2. Lalu lebar size rodanya 8,7. 8,7. Jadi menarik sekali, compact ya. Skid plate juga ada. Material plastiknya kuat apa enggak? Kalau menurut saya kuat. Lalu untuk gear ya. Menurut kami gearnya metal. Kenapa? Karena dari steering depan ya. Kalau kita lihat steering depan ini, dia menggunakan dogboon yang sudah metal. Jadi dia pakai dogboon. Untuk masalah gardannya lock atau unlock atau pertanyaannya diff ya. Diffnya lock, unlock atau enggak? Unlock, lock. Jadi diffnya ini lock 4x4 murni. Jadi ya 4x4 murni. Semua roda depan belakang juga lock. Dan ya dia memang 4x4. Jadi ya menarik banget. Nah, untuk sudut kemiringan dari link ya dan kopelnya pun juga cukup signifikan, menurut saya bagus. Untuk travel juga dapat banget ya. Loh. Lumayan loh ini travelnya. Untuk placing fender, ya ini memang sedikit agak beda dari Landy pada umumnya ya, karena meskipun kecil ini tergolong cingkrang. Tapi kalau kita drop dia dengan model shock yang drop shock mungkin ya, alignment-nya pas kok. Dan waktu diambil travel, edge to edge center ban-nya juga dapat. Ini yang depan, ini yang belakang. Jadi mobil ini bisa dibilang sudah dirancang dengan sedemikian baik. Kalau tanya ke kita, bisa diceperin nggak? Ya, jawabannya bisa. Lalu pertanyaan kedua, bagus ceper apa enggak? Itu selera. Terus pertanyaan ketiga, kalau siput maunya gimana? Kita nggak ceper, karena kita pengen ngerasain sensasi breathing dari shockbreaker-nya ini sendiri. Seperti ini ya. Terakhir yang belum kita bahas ada 2 topik. Yang pertama adalah baterai dan charging. Jadi tolong baterai dan chargingnya. Hup. Ini adalah chargingnya, ini adalah baterainya. Jadi dia menggunakan
300 mAh 2S. Waduh, kayak drone aja ini. Nah, dan dia di-charge dengan balancing ya. Jadi charging ini bisa dipakai buat 2S. Dan dia dioperasikan untuk in-out-nya pun dengan soket balancernya itu sendiri. Nah, cara masukin baterainya, buka pintu belakang. Nah, ini tancepin aja di sini. Nah, terus naruh baterainya gimana? Masukin aja. Colokan on off, di mana colokan on off? Itu di sini loh. Ini on, ini off, ini on. Kedip, searching. Bahkan di pintu belakangnya pun ada door trimnya. Sama loh, kayak Landy kita. Loh, coba dilihat. Nah, ada door trimnya juga loh. So, ini kewayal loh mobil ini ya. Setelah itu, pastiin kalian on ya. Nah, begitu on, dia akan berhenti searching. Nah, pertanyaannya adalah, lampu depannya kan nyala ya. Ini kan nyala. Ya, kelihatan di kamera. Oke. Kalau kita belok ke kanan, loh, dia ngeriting kanan. Kalau kita belok kiri, dia ngeriting kiri. Ngeriting itu lampu sen, sorry ya. Jadi sen kiri, sen kanan. Nah, gimana caranya hazard? Bisa hazard. Belok kanan ditahan lama 6-8 detik, sampai dia nanti reblinking. Nah, dari blinking berarti dia hazard. Matiin hazardnya gimana? Belok kanan lagi. Yang lama, sampai dia mati. Hazardnya mati, tapi ratingnya tetap jalan. Itu binding lampu realistisnya dia. Ini kayak pernah ada ini di produk Hia Racing itu. Hia Racing di RC Drift. Karena RC Drift itu kan channelnya terbatas ya. Itu cara bindingnya kayak gini. Jadi ini itu termasuk city mewah ini. Nah, terus dia tadi kan punya lampu sein, dia juga punya lampu kota ya di bawah dia. Gimana cara nyalainnya? Belok kiri, tahan yang lama, nanti dia nyala. Loh, nyala lampu kotanya. Bisa kalian lihat. Jadi lampu gedenya nyala, lampu kotanya juga nyala, lampu ratingnya pun bisa kedip-kedip. Loh, cakep loh mobil ini. Lampu depannya sudah skill banget. Nah, kita ngomongin lampu belakang. Lampu belakang ya sama ya, lampu seinnya nyala, loh. Lampu brake-nya juga nyala, reverse ya. Jadi hampir dikata ini sempurna. Well, kamu tanya ini pro atau enggak? Kita akan jalanin ini pelan-pelan. Pelan-pelan. Loh, udah nyala kan? Nice. Ngebut, 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 dan mentok. Oke. Turning belok ya, juga sama. Loh, mantap. Loh. Iya, kekurangannya apa? Kekurangannya cuma satu kalau menurut saya, nggak ada panhard. Karena servo atas kan harusnya pakai panhard, tapi ya termaafkan lah ini loh, mau se-apa sih? Se-ekstrim apa? Gini aja sudah bagus. Metal plate, metal body, harga 700 ribuan, kurang apa coba? Jadi ya, kalau menurut saya overall ini impresif, mempesona. Kalau ditanya, bisa nggak mobil ini naik obstacle? Bisa. Tapi ya disesuaikan ya. Kalau kita kebiasaan main 1/10, mungkin kita sebut itu obstacle. Tapi kalau kita main di track 1/10 pakai ini, itu bukan obstacle itu. Tebing namanya. Jadi ya obstacle-nya harus disesuaikan, kemiringannya juga harus disesuaikan. Ngomongin tenaga, ya ini akan sedikit absurd ya. Jadi kalau dia digas ya, dia digas itu mentok ya, dia itu lompat. Loh, iya. Kameramen sampai gerak-gerak ya. 1, 2, 3. Oh, dia itu bisa agak wili-wili gitu loh. Kalau ditanya cepat atau enggak, enggak. Bertenaga atau enggak, menurut saya pribadi ini overpower. Tapi ya, kalau nggak overpower nanti diomong nggak fun ya, nggak bisa apa, passing, waduh. Jadi susah jadi developer mobil RC sekarang itu. Sudah dituntut untuk murah, dituntut untuk bagus, dituntut untuk ini, dituntut untuk itu. Jadi
terlepas dari itu semua ya, pesan moralnya adalah ini RC murah banget, ukurannya scale, wajib dimiliki, apalagi kalian hobi Landy ya. Jadi kalau ditaruh di sini itu kan, waduh, gagah banget gitu loh ya. Jadi bisa samakan warnanya. Terus kalau bisa ya beli Landy beneran, mau main RC di mana gitu pakai Landy beneran. Ya, jadi 11, 110, 128. Jadi the best RC Landy ukuran unyu-unyu ya, entah itu mikro atau mini, jatuh kepada RC. Wow. RC ini, jadi RC ini tuh unik ya, bedes banget, brengsek lah. Kalau kalian orang skill ngomongnya ini brengsek, kenapa ya? Ya karena jeripaya kita terpatahkan dengan RC model seperti ini ya, yang hasilnya juga cukup bagus, layak banget untuk punya, pastinya awet. Karena apa ya? Kita udah bisa lihat ya, konstruksinya dia udah bagus banget, bunyinya juga nggak ada crashing, nggak ada crack, dia punya sistem juga bagus, forward, brake, atau reverse. Jadi forward, brake, reverse. Tapi kalau idle tanpa disentuh, dia bisa langsung reverse. Maju ya, lepas tanpa brake, langsung reverse bisa. Jadi ya ini kayak hawa-hawa WL Toys yang niru tipe steeringnya dari Traxxas kalau kalian tahu. Jadi don't waste your time, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Dan tentu saja yang pasti satu, beli. Karena ini terbatas banget, nggak banyak kita. Karena kita sendiri ya, waktu PO itu masa iya, gitu mikirnya. Tapi setelah datang, kenapa nggak beli banyakan? Ragu tapi mau. Wis, ini highly recommended, the best RC 2021 ukuran unyu itu ya ini. Sorry ya, bukan Axial SCX 24 kalau saya ini. Kenapa ya? Hard body, besi, full artikulasi, bisa dimasukin action figure. Tanya action figurnya, pakai Lego biasa deh, masukin aja. Top, apik pasti. Sampai ketemu di episode kita berikutnya, dan jangan lupa nonton. Kita main jalan, oke? Sampai ketemu lagi, bye-bye.